Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Oke Kusmayanti dari kelas C122 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik teman-teman, materi yang saya akan sampai kali ini yaitu metode pengembangan sistem informasi. Langsung saja, metodologi pengembangan sistem yaitu metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu analisis sistem atau sistem analisis, desain sistem atau sistem desain, dan implementasi sistem atau sistem implementation. Selanjutnya, di sini ada analisis sistem. Yang pertama, analisis pendahuluan. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Dan yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang selanjutnya ada penyusunan usulan. Poin ke-1, usulan pelaksanaan sistem. Di sini teman-teman ada beberapa poin, yaitu usulan analisis sistem. Poin pertama, alasan ringkasan dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Poin kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Poin ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Poin keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Poin kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Dan yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Poin kedua, pelaksanaan analisis sistem. Berikut ada poin-poin tersebut. Yang paling pertama adalah analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Dan yang ketiga, untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai poin 1, unit organisasi yang terkait dalam transaksi. Yang kedua, formulir yang digunakan. Yang ketiga, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi. Yang keempat, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Dan yang kelima, prosedur pelaksanaan transaksi. Selanjutnya juga di sini ada sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk mengembangkan sistem akuntansi adalah yang ke-1, ini sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Yang kedua, sumber dari dalam perusahaan yang lain. Yang ketiga, sumber luar. Dan di sini juga ada sumber informasi di dalam analisis sistem lanjutan. Manfaat utamanya terdiri dari efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Selanjutnya ada teknis dan metode pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Baik teman-teman, di sini juga ada tahap analisis sistem untuk pengumpulan informasi, yaitu wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan dan pengambilan sampel, dan pengumpulan dokumen. Di sini juga ada metode analisis kelompok digunakan, yaitu poin pertama, sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Dan yang ketiga, sistem yang dianalisis
akan melayani fungsi bisnis yang baru yang sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Selanjutnya juga ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Berikut adalah tahapan penyusunan laporan analisis sistem. Yang ke-1, hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Yang kedua, laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Yang ketiga, laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Selanjutnya ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Di sini ada tahap desain sistem ini. Desain ini dibagi menjadi 5 tahap. Tahap ke-1, desain sistem secara garis besar. Tahap kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Tahap ketiga, evaluasi sistem. Tahap keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Tahap kelima, desain sistem secara rinci. Dan tahap keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Di sini juga ada konversi sistem. Konversi sistem ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang ke-1, konversi langsung. Kedua, konversi paralel. Ketiga, konversi modular. Dan yang keempat, konversi phase-in. Nah, teman-teman, di sini juga ada simbol untuk pembuatan bagian aliran data. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Di sini ada kolom pertama yaitu proses. Nah, ini gambarnya pengolahan data yang seperti ini ya, teman-teman. Lalu aliran. Yang aliran itu simbolnya seperti anak panah ya, teman-teman. Anak panah yang panjang. Nah, yang ini ada penghubung. Penghubung ini berbentuk. Nah, yang ini ya, teman-teman. Ini untuk halaman sama, dan ini yang seperti saku ini halaman lain. Dan bisa teman-teman lihat ya, untuk selanjutnya bisa teman-teman pahami juga karena di sini saya udah cantumkan fungsi-fungsinya. Berikutnya ada simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Di sini yang ini teman-teman, ini simbol dokumen. Dan yang ini yang kedua ada dokumen dan tembusan. Dan yang ketiga ada berbagi dokumen. Selanjutnya di sini ada catatan, penghubung pada halaman yang sama, akhir arus dokumen. Selanjutnya juga ada awal arus dokumen, penghubung pada halaman yang berbeda atau off-figure connector. Selanjutnya ini ada juga kegiatan manual, keterangan komentar, arsip sementara. Selanjutnya ada arsip permanen, online computer process, keying atau tapping verifying. Dan yang selanjutnya ada pita magnetik, online storage, dan juga keputusan. Selanjutnya juga ada garis alir atau flow line. Selanjutnya ada persimpangan garis alir seperti ini ya, teman-teman. Lalu pertemuan garis alir seperti ini. Selanjutnya bentuk seperti ini yaitu simbol mulai atau berakhir terminal. Yang seperti ini yaitu masuk ke sistem. Ini hampir sama, tetapi ini memiliki manfaat yang berbeda ya, teman-teman, fungsi yang berbeda. Kalau yang ini keluar ke sistem lain, kalau yang ini masuk ke sistem, gitu ya, teman-teman. Sekian materi yang bisa saya
sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Apabila ada yang tidak dimengerti, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.